Halo anak-anak, mari kita belajar prakarya bersama Pak Riki. Kali ini kita akan membahas materi kerajinan bahan limbah lunak. Yuk simak videonya dengan baik. Sebagai generasi muda, kepedulian dan kepekaan terhadap lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini. Tantangannya ke depan membutuhkan usaha dan kreativitas kita untuk memperbaiki kondisi lingkungan menjadi lebih baik. A. Prinsip kerajinan bahan limbah lunak. Setiap makhluk hidup di bumi dalam proses kehidupannya merupakan penyumbang terbesar dari sampah atau limbah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Limbah sendiri dari tempat asalnya bisa beraneka ragam, ada limbah dari rumah tangga, limbah dari pabrik-pabrik dan ada juga limbah dari suatu kegiatan tertentu. Tahukah kamu bahwa limbah terdiri dari beberapa kelompok? Limbah dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. 1. Berdasarkan wujudnya. 2. Berdasarkan sumbernya. 3. Berdasarkan senyawanya. 1. Berdasarkan wujudnya ada 3 macam yaitu, yang pertama limbah gas, yang kedua limbah cair dan yang ketiga limbah padat. A. Limbah gas, merupakan jenis limbah yang berbentuk gas, contoh limbah dalam bentuk gas antara lain, karbon dioksida atau disebut dengan CO2, karbon monoksida atau CO, HCl, NO2, dan SO2. B. Limbah cair, adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair, misalnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. C. Limbah padat, merupakan jenis limbah yang berupa padat, contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan ban bekas. 2. Berdasarkan sumbernya ada 4 macam yaitu, yang pertama limbah pertanian, yang kedua limbah industri, yang ketiga limbah pertambangan dan yang keempat limbah domestik. A. Limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. B. Limbah industri, merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. C. Limbah pertambangan, limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. D. Limbah domestik, merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, pasar, restoran dan permukiman-permukiman penduduk yang lain. 3. Berdasarkan senyawanya ada 2 macam yaitu, yang pertama limbah organik, dan yang kedua limbah anorganik. A. Limbah organik, merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah organik dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kulit buah dan sayur, kotoran manusia dan kotoran hewan. B. Limbah anorganik, adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbah anorganik adalah plastik, beling, dan baja.
Jenis limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai kerajinan harus diidentifikasi terlebih dahulu. Setelah memahami jenis limbah, kita dapat mengelompokkan jenis limbah organik dan anorganik yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Limbah baik organik maupun limbah anorganik memerlukan pengelolaan secara kreatif untuk dapat menghasilkan produk kerajinan yang bernilai tinggi. Berikut ini adalah beberapa produk kerajinan limbah organik dan anorganik yang telah dikenal di mancanegara. Produk-produk tersebut selalu menjadi pemandangan yang indah dan menyenangkan dalam setiap kegiatan pameran kerajinan di setiap kota. Sekian materi kita hari ini, tetap semangat belajarnya ya.